meliputi bagian akhir dan bagian pengantar. Ya, bagian pengantar ada halaman judul, halaman ini, halaman itu, daftar ini, daftar itu yang harus dilengkapi. Jadi, untuk format penyusunan dari laporan PTK ini, kita membuatnya dengan aturan seperti ini. Ya, ukuran kertasnya A4, ukuran hurufnya 12 poin, kemudian jenis hurufnya Times New Roman dengan spasi 1,5, marginnya ya 433. Ya, 4433. Nah, huruf dalam tabel, jadi Bapak Ibu ikuti ini. Saya akan membagikan ini. Bapak Ibu ikuti rambu-rambu penulisan proposalnya. Oke. Nah, sekarang kita akan jelas dulu apa itu PTK. Oke. Ya. Jadi kalau kita bisa singkatkan, PTK ini banyak yang biarpun tulisannya itu penelitian tindakan kelas, tapi sebenarnya dia tidak tergolong penelitian, Bapak Ibu. Ya, saya juga orang termasuk menganggap bahwa PTK bukanlah sebuah penelitian. Nah, kenapa? Karena PTK ini sifatnya lebih kepada laporan dan refleksi hasil belajar mengajar. Nah, itu kenapa dia tidak dinyatakan sebagai penelitian. Jadi sebenarnya tidak perlu membuat variabel penelitian di dalam PTK. Karena PTK pada dasarnya itu adalah action research. Action research itu biasanya digunakan ya, ini kayaknya sedikit. Action research itu dulunya digunakan oleh pemangku-pemangku kebijakan di luar. Seperti contohnya adalah pejabat-pejabat kenegaraan. Bupati, gubernur, dinas-dinas terkait saat membuat sebuah kebijakan, mereka kemudian mengevaluasi kebijakan itu. Misalnya dibuat gini, kebijakan penggunaan plat mobil kalau di Jakarta itu ganjil genap. Lalu kemudian dievaluasi. Ya, dievaluasi berhasil tidak programnya. Nah, kalau tidak berhasil, perlu perbaikan di bagian apa? Oke. Nah, kalau sudah berhasil, tindak lanjutnya seperti apa? Nah, itu yang dimaksud dengan action research. Kemudian di Australia, jadi tempatnya berkembang ini pertama kali Australia. Di Australia sekitar 20-an tahun lalu, akhirnya itu dimasukkan ke classroom, ke ruang kelas. Menjadilah classroom action research. Di mana awalnya itu untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan tertentu di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Lama-lama itu sudah menjadi semacam laporan guru. Jadi kalau di Australia itu memang laporan guru. Laporan guru itu berbentuk PTK. Jadi laporan guru itu bukan kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia laporan guru itu kan apa yang kita upload di PMM ikut serta dalam sertifikat-sertifikat, ya kan? Nah, kemudian perangkat-perangkat mengajar kita. Tidak. Jadi PTK itu laporan kerja guru sebenarnya. Bagaimana kinerja kita ketika mengajar? Apa masalah yang kita temui ketika mengajar? Kita masukkan, lalu kita cari solusinya, kita terapkan solusinya, kemudian kita lihat ada nggak peningkatan setelah kita terapkan solusi tadi. Gitu. Ya, itu sebenarnya intisari dari PTK. Jadi PTK jangan Bapak Ibu bayangkan balik lagi ke bikin skripsi dulu, bikin sebuah penelitian. Nah, karena itu PTK tidak bisa dikerjakan oleh non-guru. Harus guru yang mengajar di satu kelas tersebut. Misalnya Bapak Ibu ngajar PAI BP di kelas 4. Bapak Ibu tidak bisa bikin PTK di kelas 5 di tempat Bapak Ibu tidak mengajar. Tapi Bapak Ibu boleh membantu guru lain melaksanakan PTK. Itu disebut dengan kolaborator. Ya, jadi ada istilahnya peneliti, ada istilahnya kolaborator. Nah, di dalam membuat PTK, PTK ini untuk siapa? PTK ini untuk guru, untuk peserta didik, dan untuk kolaborator. Jadi PTK nggak bisa jalan tanpa peserta didik dan kolaborator. Nah, ini yang harus Bapak Ibu cari dari sekarang. Bapak Ibu bisa cari teman-teman yang sejawat, yang sama-sama mengajar di kelas yang sama mungkin, atau di mapel yang sama untuk menjadi kolaborator dalam PTK. Saya akan bagikan buku ini nantinya, Bapak Ibu bisa pelajari sendiri apa itu PTK, tetapi yang menjadi fokus kita di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan proposal.
Oke, yang berkaitan dengan proposal kita. Nah, yang pertama sekali, sebelum membuat proposal Bapak Ibu harus dapat masalah dalam PTK. Bapak Ibu bisa nyari-nyari, Bapak Ibu ingat nggak waktu pendalaman materi ada di siklus PBL, siklus PJBL, kan ada yang mengerjakan PBL dan PJBL tuh, dimana ketika mengerjakan PBL misalnya diminta identifikasi masalah apa saja yang ada dalam pembelajaran. Oke, nah ini banyak yang salah paham terkait dengan masalah. Masalah dalam pembelajaran itu artinya masalah apa? Masalah dalam pembelajaran itu, ya, kita yang paling penting itu pertama sekali adalah penetapan fokus masalah. Oke, kita lihat dulu. Kita buka nih halaman berapa nih diminta? Halaman 80 ampe. Ya, jadi tahap pertama Bapak Ibu bukan nentuin judul. Judul itu belakangan dipakai. Belakangan aja kita buat judul itu. Ya, kita menetapkan fokus permasalahan dulu. Gimana caranya menetapkan fokus permasalahan? Bapak Ibu kaji balik di ruang kelas Bapak Ibu, masalah apa sih yang ada? Nah, tentu saja masalah banyak. Tapi masalah yang mau kita tetapkan dalam PTK ini masalah seperti apa? Yang pertama, kan? Yang pertama, masalah itu harus tunjukkan kesenjangan antara teori sama fakta. Ini dia. Kemudian, kenapa menunjukkan antara teori dengan fakta? Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Ada kesenjangan teori dengan fakta. Kalau teorinya siswa harusnya itu bisa menghafal. Atau siswa, kita lihat ada masalah seperti ini. Kita lihat ada masalah, siswa tidak bisa membaca Al-Quran karena tajwid mereka yang buruk. Atau tajwidnya nggak bagus, penguasaan tajwidnya nggak bagus. Nah, itu masalah. Teori yang seharusnya bagaimana? Teori seharusnya mengatakan, di kelas 5 SD, misalnya, di kelas 5 SD, anak seharusnya sudah paham tentang tajwid, sudah paham idgham, sudah paham ikhfa, sudah paham izhar, sudah paham mana mad yang panjangnya 2 harakat, mana yang panjangnya sampai 6 harakat. Seharusnya anak sudah paham dan sudah bisa membaca Al-Quran. Faktanya, fakta yang terjadi di pembelajaran adalah siswa tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kenapa? Karena penguasaan tajwidnya rendah. Oh Bu, itu ada juga siswa yang pintar. Nah, masalah yang kita ambil di sini adalah masalah yang sifatnya umum. Ya, yang sifatnya umum. Bukan satu orang ngalaminya. Kalau satu orang ngalaminya, kita tidak bisa kerjakan PTK. Ingat, ada K di situ. Apa arti K? Kelas. Kelas di situ bukan ruangan, tapi sekelompok siswa yang mengalami pembelajaran. Ya, jadi kalau dibilang kelas, di penelitian tindakan kelas itu bukan ruang kelas, tapi sekelompok siswa yang mengalami proses belajar mengajar. Jadi masalah yang kita harus angkat di sini adalah masalah yang sifatnya kelas, tidak terjadi pada 1-2 orang anak. Nah, makanya isu-isu yang seperti ini, misalnya ya, ada isu yang mau diangkat tuh, siswa nggak bisa membaca, Bu, padahal dari kelas 5. Nah, jumlahnya berapa? 2 atau 3? Itu tidak bisa kita angkat sebagai masalah dalam penelitian kelas, karena dia tidak representatif. Dia tidak wakili satu kelas. Gitu. Nah, itu syarat masalahnya. Masalah yang kedua, masalah yang kemungkinan ada faktor penyebabnya dan dapat dicari solusi. Gitu. Ada masalah, banyak masalah. Contoh ya, masalahnya adalah ketidaksediaan internet membuat kita tidak bisa menggunakan teknologi-teknologi dalam pembelajaran. Itu masalah. Syarat A terpenuhi. Ada kesenjangan antara teori dengan fakta dalam pembelajaran. Syarat B, penyebabnya tak apa? Power BTS, Bu, nggak ada. Power internetnya nggak ada. Nah, syarat yang C, bisa kita yang selesaikan? Tidak. Nggak mungkin Bapak Ibu pergi bangun tower untuk internet kan? Nah, karena itu masalah seperti itu tidak bisa kita masukkan dalam penelitian tindakan kelas. Nah, jadi sebagai contoh, kita kasih contoh lah ini biar enak. Bentar.
Kasih contoh yang pai aja ya, biar tepat sasaran langsung ya. Ntar saya cari dulu. Aduh. Oke, ini contohnya. Nah, jadi contohnya ada seorang guru yang menemukan bahwa ada masalah pada hasil belajar peserta didik siswa pada materi sholat dan zikir. Nah, jadi materi sholat dan zikir ini selalu ya, coba kita tengok dulu ya masalah yang diangkat sama Bapak ini. Oke, coba kita lihat. Nah, di latar belakang masalahnya adalah, ya kan, dia temukan bahwa hasil belajar anak pada materi sholat dan zikir itu selalu rendah. Sudah bertahun-tahun Bapak ini mengajar, didapatkan hasilnya itu selalu rendah. Nah, dicari tahu apa penyebab rendahnya. Penyebab rendahnya adalah metode guru itu nggak berubah-berubah dari ceramah dan memberikan tugas. Akibatnya rendahlah daya serap terhadap materi pembelajaran. Berdampak pada apa? Rendahnya prestasi belajar siswa pada materi tersebut. Nah, jadi Bapak ini akan menggunakan model PBL untuk memperbaiki kekurangan pada proses pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu boleh terapkan tindakan apa saja untuk mengatasi masalah. Ya, tapi saya sarankan pilihlah antara untuk PPG kali ini ya, untuk PPG kali ini pilihlah antara PBL, PJBL, DBL atau TPACK. Kenapa? Biar sekalian ambil data. Terutama PBL sama PJBL dan DBL. Kalau TPACK nggak sempat. Tapi kalau ambil TPACK pun nanti tinggal koordinasi saja sama dosen PPL-nya bilang, saya Pak atau saya Bu akan ngambil tentang TPACK. Jadi mungkin agak terlambat hasil untuk siklus 2-nya. Siklus 1 dan siklus 2-nya. Itu boleh. Tapi kalau saya sarankan antara PBL dengan PJBL karena ini yang sempat kita kerjakan untuk di awal gitu ya. Jadinya sambilan nanti Bapak Ibu ngerekam video pembelajaran, saat itu juga ambil data untuk siklus ini. Tapi kalau Bapak Ibu ambil di luar model tersebut atau di kelas yang berbeda, nanti Bapak Ibu terpaksa ngapain? Terpaksa lakukan PTK secara terpisah, tidak sekalian PPL. Jadi mana yang lebih nyaman aja untuk Bapak Ibu? Untuk Bapak Ibu kerjakan. Kalau saya waktu saya pegang PPL, saya selalu nyarankan mahasiswa itu untuk mengubah tindakan. Ya, untuk mengubah tindakannya jangan model yang lain, model yang ada di dalam PPL saja, 4 model itu di K2. Supaya apa? Supaya sekali jalan, jadi tidak capek kali. Jadi sambil ngajar, ambil nilai, bikin ulangan atau bikin ujian itulah, ya, mungkin asesmen satu aja, asesmen sumatifnya, ujian itulah yang kemudian kita gunakan untuk membelajarkan materinya. Ya, untuk membelajarkan materinya kita gunakan juga untuk mengajarkan PTK-nya gitu ya. Nah, berikutnya, jadi masalah yang diambil tadi perlu diingat, oke? Masalah yang kita ambil tadi, kita tulis latar belakang masalah, rumusan masalah. Masalah yang kita ambil tadi memegang 3 kunci. Pertama, ada kesenjangan antara teori dan fakta dalam pembelajaran. Kedua, bisa diketahui apa penyebabnya dan bisa diperkirakan apa solusinya. Ya, itu masalah dalam PTK. Oke? Nah, kemudian kita apakan masalah tadi? Masalah tadi kemudian kita identifikasi. Bapak Ibu masih ingat kan tahapan-tahapan mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebabnya. Nah, dianalisislah penyebabnya sehingga nantinya itu bisa digunakan untuk dituliskan di bab 1.
Nah, jadi masalah itu juga harus real dan job oriented. Apa maksudnya on the job oriented? Masalah itu ada di kelas Bapak Ibu. Jangan cari masalah ke kelas orang. Ya. Jangan Bapak Ibu ngajar di kelas 4 misalnya. Bapak Ibu ngajarnya kelas 4. Nah, Bapak Ibu pergi cari masalah ke kelas 6 yang kelasnya dipegang oleh guru lain. Nah, itu nggak boleh. Jadi, atau di mapel lain, di mapel orang. Jadi, Bapak Ibu harus cari yang di mapel sendiri, di kelas sendiri, berdasarkan pengalaman sendiri. Bukan kita amati di kelas orang. Ya, kita nggak mau, ingat ya, PTK ini nggak seperti penelitian yang Bapak Ibu buat waktu bikin skripsi dulu. Bukan. PTK ini melihat masalah apa yang ada dalam pembelajaran, lalu kemudian bagaimana menyelesaikannya. Oke? Dan ingat, masalah itu harus bisa dipecahkan. Nah, kalau sudah ada masalah, tinggal kita rencanakan tindakan. Nah, kita merencanakan tindakan, ya. Kita merencanakan tindakan, caranya lewat apa? Lewat solusi. Kira-kira solusinya bagaimana? Contoh tadi, hasil belajar siswa itu rendah. Penyebabnya apa? Penyebabnya metode mengajar guru, kan? Metode mengajar guru itu saja bertahun-tahun, yaitu metode ceramah dengan pemberian tugas. Akibatnya prestasi belajar anak rendah. Artinya apa yang harus kita ganti? Apa yang harus kita perbaiki? Kalau masalahnya ternyata disebabkan oleh metode mengajar guru, apa berarti harus kita perbaiki, Bapak Ibu? Metodenya Bu diubah. Metodenya diubah. Iya, berarti metodenya dan sistem tugasnya kan, gitu kan? Iya, Bu. Nah, nggak usah dua-duanya. Kenapa? Kita PTK-nya di PTK ecek-ecek. Apa maksud saya? Saya belak-belakan aja bilang PTK ecek-ecek. Ini PTK untuk latihan, untuk belajar selama PPG ini. PTK betulannya itu nanti waktu Bapak Ibu sudah di kelas. Nah, Bapak Ibu harus bisa buat PTK. Supaya apa? Saya maunya mahasiswa yang saya ajar nanti ini nggak lagi beli-beli PTK sama mafia. Banyak tuh mafia di pendidikan ya, sediain PTK kan, mahal-mahal lagi. Bayangilah, setiap cair sertifikasi Bapak Ibu wajib bikin PTK loh. Baru bisa cair sertifikasinya, baru bisa naik pangkat untuk bikin PTK, harus bikin PTK. Nah, mau berapa kali Bapak Ibu terjebak di situ? Sementara bikin PTK sendiri itu mudah, apalagi sekarang sudah ada ChatGPT, nanti sudah ada konsensus, banyak AI yang bisa digunakan. Nah, ngapain kita beli sama mereka, gitu ya? Oke, jadi betul sekali tadi yang jawabannya, metode mengajarnya yang mau diganti, itulah yang namanya tindakan. Ya kan? Penelitian, tindakan, kelas, tindakan, itulah tindakan. Nih contohnya. Yang tadi itu dia mengambil tindakannya apa? Dia ngambil PBL. Nah, diputuskannya. Jadi PBL ini, ya kan? PBL ini menurut dia bisa membantu guru untuk menyampaikan pembelajaran PAI, yaitu menyampaikan materi, zikir dengan sholat tadi. Sehingga siswa akan lebih mudah menerima pelajaran PAI. Nah, itulah jadi tindakan si PBL itu. Oke, sehingga lahirlah PTK. Nah, belum lahir PTK-nya, masih lahirlah sebuah ide mau membuat PTK dengan judul seperti ini. Nah, penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi salat dan zikir kelas 7 ini matanya hilang. Mata pelajaran PAI di SMP IT Madani. Ciri khas satu lagi PTK punya tahun. Jadi harus ditulis tahun pelajaran 2024-2025. Ya. Nah, ciri khas lagi dari PTK ada kata-kata meningkatkan. Meningkatkan. Ada ciri khas seperti itu. Kenapa? Karena PTK bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Dan satu cara mudah menyelesaikan masalah adanya kata-kata meningkatkan.
yaitu dengan meningkatkan hasil belajar. Itu yang mau kita lihat. Jadi kalau kemarin misalnya, apa yang ditingkatkan ini? Bisa KKTP-nya ditingkatkan. Ya, katakanlah tahun lalu sebelum diterapkan ini mungkin cuma 30% siswa yang mencapai KKTP. Setelah diterapkan metode PBL, pada materi sholat dan zikir itu ternyata meningkat persentase ketercapaian KKTP kita menjadi sekitar 80%. Nah, itu tandanya PTK-nya berhasil. Itu yang dikerjakan. Oke. Baru kemudian dirumuskan masalah. Di sini Bapak Ibu merumuskan masalah cukup satu saja. Nah, di sini pendekatan yang digunakan, model yang digunakan adalah problem based learning. Jadi, ini masih salah yang dia buat ya, nggak ada metode diskusi kelompoknya. Tapi langsung saja, apakah penerapan problem based learning dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas 7 SMP IT Madani pada materi sholat dan zikir pada tahun pelajaran, buat tahun pelajarannya, pada tahun pelajaran apa? Nah, berapa rumusan masalah? Saya kok ngajarin mahasiswa gitu aja. Berapa rumusan masalah? 1. Maka tujuan penelitiannya juga 1. Jadi tujuan penelitiannya adalah meningkatkan hasil belajar. Kalau di sini pemahaman siswa, maka di sini pemahaman siswa. Kalau di sini hasil belajar, maka di sini hasil belajar. Meningkatkan hasil belajar siswa terhadap materi sholat dan zikir melalui penerapan problem based learning. Kayak gitu. Nah, baru kemudian buatlah ini manfaat, ya kan? Tujuannya ada manfaat. Baru kita masuk ke bab 2. Bab 2 ini, ya, kalau bab 2 itu ceritanya sudah, nah ini dia. Di bab 2 ini apa yang perlu dimasukkan? Di bab 2 ini yang perlu kita ceritakan pertama sekali itu teorinya dulu. Apa aja kerangka teorinya, kemudian apa penelitian terdahulu yang relevan, dan apa hipotesis tindakannya. Oke, kalau kerangka teori itu sangat bergantung pada simpel saja dia. Kerangka teori Bapak Ibu itu lihat tindakan Bapak Ibu apa? Apa tindakan Bapak Ibu, itulah teori yang mau digunakan. Kalau tindakan Bapak Ibu adalah problem based learning, maka bahaslah model pembelajaran berbasis masalah atau si PBL tadi sebagai teori. Sintaks-sintaksnya dibahas di situ. Nah, gimana cara membuat kerangka teorinya? Saya sudah berulang kali bilang minta bantuan AI. Tapi sebelum minta bantuan AI, Bapak Ibu juga bisa berkunjung ke Scholar Google atau Google Cendekia. Kan udah familiar ya? Udah pernah nih kita nulis-nulis pakai Google Cendekia. Nah, masukkan di sini. Jadi ingat, untuk membuat teori, jangan nggak tahu yang mana teori. Teorinya bukan tentang sholat dan zikir. Teorinya adalah tindakan yang Bapak Ibu ambil. Kalau tindakannya PBL, maka teorinya tentang PBL. Kalau tindakannya PJBL, maka teorinya tentang PJBL. Itu teori. Satu lagi yang masuk dalam teori adalah apa yang diharapkan. Jadi di teori itu apa yang jadi tindakan, apa yang diharapkan. Yang diharapkan tadi meningkat apa, Pak? Apa, Bu? Lewat PBL tadi apa yang diharapkan meningkat? Hasil belajarnya, Bu. Hasil belajar. Maka teori pertama cerita tentang PBL, teori kedua cerita tentang hasil belajar. Nah, jadi kita boleh cari di sini. Ya, hasil belajar. Mapel atau hasil belajar PAI. Atau lebih khusus saja, kita boleh cari hasil belajar dan faktor yang mempengaruhinya langsung. Nah, kita bisa cari gini. Ya. Atau hasil belajar apa lagi? Ini tinggal dicarikan hasil belajar siswa pada PAI dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lihat, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dalam pembelajaran PAI. Coba lihat di sini. Di sini banyak. Nanti citasi kan udah pinter kan? Citasi udah pinter, udah pernah saya ajarin kan? Nah, cari. Nah, ini tinggal dibuka. Oke? Nah, tinggal dibuka. Bapak Ibu tinggal ambil ini. Cari mana PDF. Oke.
Cari PDF-nya. Iya, dapatlah faktor-faktor yang mempengaruhi, ya kan? Ini masukkan ke bab 2 kita. Bapak Ibu ambillah di sini. Apa-apa aja yang faktor apa nih hasil belajar? Ya kan, belajar adalah apa? Aspek apa dalam hasil belajar? Silahkan. Dah, kemudian Bapak Ibu ambil ini, Bapak Ibu tulis ke bab 2 Bapak Ibu masing-masing. Cara supaya tidak kena plagiarisme seperti apa? Masih ingat? Masih ingat? Parafrase, Kalau Bu. ambil, iya bagus, parafrase. Ya, parafrase minta bantuan dari AI. Parafrasekan. Nah, kayak gini-gini ya, parafrasekan. Ya, cara seperti itu juga boleh digunakan. Atau cara lainnya. Saya perkenalkan sama Bapak Ibu konsensus. Kalau kemarin baru kenalan sama Gemini sama Chat GPT, ya kan? Nah, sekarang konsensus. Tapi konsensus ini mahal. Dia nggak bisa bebas kita pakai kayak si Chat GPT. Oke. Dia nggak bisa kita pakai bebas. Kalau yang gratisannya itu entah dapat tiket entah 4 kali, entah cuma 3 kali. Jadi pas kalau gunakan ini, gunakan untuk yang nggak bisa kita kenain parafrase tadi. Kalau udah parah-parah yang mau mendalam, mainlah menggunakan konsensus. Nah, di sini saya nggak pernah coba pakai bahasa Indonesia. Kita coba lah ya. Saya minta begini. Tulislah, ya kan? Tulislah tentang apa? Faktor atau tentang problem based learning aja ya. Tentang penerapan atau gini aja. Tulislah tentang problem based learning atau project based learning. Bapak Ibu pilih aja antara dua ya. Antara problem based learning atau project based learning. Tulislah tentang problem based learning atau PBL dan penerapannya dalam pembelajaran pendidikan. Saya nggak pernah tes nih bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan berhasil ya. Inggris aja, Bu. Nah, jangan. Kita tes dulu. Kalau nggak bisa nanti pakai bahasa Inggris. Nanti kan bisa diterjemahkan. Gunakan, saya minta di sini 15 artikel untuk mensupport tulisan. Oke. Jangan minta dibuatkan PPK ya, nggak bisa untuk mensupport tulisan citasi dalam format APA. Ini tes ya, mudah-mudahan berhasil ya. Ya kan, non English. Saya biasa pakai yang English. Coba lihat ada bahasa Indonesia nggak? Mudah-mudahan ada. Oke. Apply. Oke. Ya, sedang bekerja. Ya, sedang bekerja menuliskannya satu-satu. Ya kan? Saya minta tadi 10 ya. Oke. Nah, kita bisa cari di sini. Kalau nggak mau repot cari di nah nih satu-satu. Dia carikan. Jadi dia kayaknya nggak bisa nuliskan, dia carikan. Nah, yang bisa nulis seperti ini siapa? Yang bisa nulis ini, kita tes kawan lama kita.
Ya, ini dia ya. Ini anaknya dari si ChatGPT. Namanya Scholar GPT. Bapak Ibu jangan cerita mendosen-dosen kalau ada dosen PPL ya, atau nanti ketemu dosen PPL, jangan cerita saya ajarin ini ya. Minta tolong kali dijaga rahasianya, ini untuk bantu Bapak Ibu. Tapi ini rahasia kita ber-21, oke? Bukan ber-21 ya. Dosen-dosen nggak banyak tahu ini Scholar GPT. Nah, nanti Bapak Ibu diharapkan nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu, harus tulis ketik lah manual sih sampai 7 hari 7 malam. Oke, ini dia. Bukan ChatGPT ya, Scholar GPT. Dia anaknya dari si ChatGPT. Tulislah tentang problem based learning dan penerapannya ya dalam pembelajaran PAI di sekolah. Gunakan 15 artikel untuk mensupport tulisan. Sitasi dalam format APA. Klik. Nah, gitu kan. Slow dulu, dia lagi nyari. Oke, dia mulai menulis. Ya, dia kasih tulisan pertama tuh, tahap pertama dia selalu kasih tulisan pendek-pendek. Oke, kasih tulisan pendek-pendek, lihat dia kasih daftar referensinya. Bapak Ibu nggak perlu repot-repot cari di Google Cendekia, dia sudah langsung kasih referensinya. Nah, kita kan nggak bisa nih pendek-pendek gini, ya. Kita minta dia kembangkan dan elaborasi, ya itu kata kuncinya ya, elaborasi setiap bagian. Nah, ada kawan, sini aja Bu, nggak apa-apa, ada kawan saya dengar, dia mau belajar juga tentang Scholar GPT. Nah, akhirnya dia kasih, coba lihat. Dia kasih sitasinya, ini sudah sitasinya dalam bentuk APA Bapak Ibu ya. Nah, langsung dia lagi kerja. Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu kurang, ini masih Bapak Ibu rasa pendek-pendek, Bapak Ibu minta tambahkan lagi. Oke. Dah. Dia kasih juga referensinya. Tinggal copy dan pastekan referensinya. Oh, Bapak Ibu mau nambahkan lagi. Tambahkan referensinya. Jadi 15 butir misalnya. Nah, suruh dia kerja. Oke. Dikasih tambah lagi, dia tulis lagi. Ya, nanti main-main cari Scholar GPT. Kalau ChatGPT yang biasa bisa kerjakan ini ChatGPT yang biasa, tetapi nggak se-powerful ini. Bapak Ibu harus kerjain satu-satu. Investasi, makanya saya bilang investasi di Lokakarya ini beli ChatGPT Premium untuk 1 bulan aja. Beli di Shopee banyak, ya kan? Kalau terbatas nih continue generating ya. Nah, itu membantu kita dalam banyak hal. Saya aja bantu nyiapin bahan pembelajaran, bahan kuliah tuh pakai sini. Tentu saja penguasaan kita juga harus lebih bagus. Nah, kalau kayak gini Bapak Ibu rasa masih kurang, saya suka bilang dia gini, perbaiki, kembangkan setiap bagian minimal 300 kata. Nah, biar dia lebih panjang. Ya, dia akan kerjakan. Ya, jadi Bapak Ibu keluarlah duit kecil, istilahnya kalah kita beli, menang kita pakai. Belilah yang premium seperti ini, ya. Itu nanti ada manfaatnya untuk Bapak Ibu kerjakan laporan-laporan, nanti mengerjakan modul-modul ajar. Beli yang 1 bulan aja, di Shopee banyak. Tinggal Bapak Ibu pilih di situ. Oke. Nah, untuk PPL nanti investasilah membeli mikrofon yang bisa diletakkan di dekat jilbab, ya, dijepit di jilbab atau di kerah baju, supaya nanti suaranya ketika buat video pembelajaran itu bagus.
Oke. Nggak usah mahal-mahal. Nah, ini kan sudah ada kan? Sudah ada Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu kembangkan bab 2-nya lewat sini. Tara. Oke, gitu dia. Nah, itu bagian teori. Ini tadi kita cuma ambil PBL saja, ya kan? Masih ada teori tentang hasil belajar, masih ada teori tentang apa namanya? Tentang satu lagi PBL-nya. Nah, kalau Bapak Ibu nggak tahu apa yang harus ditulis, kan? Kita nih nggak tahu nih apa yang harus kita tulis, ya kan? Gitu kan? Jadi, saya suka juga minta bantuan si ChatGPT lagi. Jadi, boleh caranya kayak gini, Bapak Ibu. Misalnya kan kita kadang-kadang nggak tahu nih kan, apa sih harus ditulis di situ? Nah, gitu ya. Apa sih harus kita tuliskan di situ? Nah, ini Bapak Ibu ambil nih. Nanti saya akan bagikan ini ya, bagikan rambu-rambunya. Bapak Ibu tuliskan di sini. Ya. Bab 1 pendahuluan terdiri dari manfaat penelitian, kemudian sampai bab 3 ya, ambillah di sini. Oke. Nah, ini cara pertama. Seharusnya ini tadi yang saya ajarkan duluan. Bikin gitu. Saya ingin membuat sebuah penelitian tindakan kelas. Jangan suruh dia buat, ya, jangan suruh dia buat. Kacau dia buat. Kita bukan mau suruh dia buat. Ingat, kita menggunakan AI untuk membantu kita, bukan ngerjain kerjaan kita. Bilang sama AI-nya begini, saya ingin membuat sebuah penelitian tindakan kelas berjudul apa? Misalnya, upaya guru meningkatkan hasil belajar siswa, hasil belajar peserta didik pada materi apa, Bapak Ibu? Misalnya pada materi rukun iman, pada materi apa? Jangan rukun iman, pada materi apa? Itu tadilah sholat dan zikir tadi, ya kan? Sholat dan zikir melalui penerapan. Jadi kasih dia dulu temanya. Melalui penerapan model problem base. Apa? Lupa. Upaya guru meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi sholat dan zikir melalui penerapan problem based learning, ya, di kelas, misalnya tadi di kelas 7 ya, di kelas 7 SMP IT Madani, nah, tahun pelajaran. Bu, Nggak nampak ya? ya kan nampak, Bu. Nggak nampak. Perasaan Iya, juga share. maksudnya cuma ibu aja yang nampak. Layarnya nggak nampak. Masa? Nampak, Bu. Nampak kan? Nampak, Bu. Nampak, Bro. Nampak, Jangan Bu. lihat saya, Pak. Nampak kan? Ini aja saya lihat nampak. Coba Bapak. Udah nampak, Pak? Kayak setting view-nya tuh, Pak. View-nya jangan diklik di speaker. Kalau view-nya speaker, saya duluan ya, saya aja yang nampak. Jadi gini ya. Dah. Bapak Ibu coba lihat, biar tahu apa yang mau ditulis, minta bantuan. Jadi bilang, saya ingin membuat sebuah PPTK berjudul, tuliskan judulnya. Sudah. Berikut ini adalah outline penulisannya. Bapak Ibu tekan kita yang tadi. Bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, bab 2 terdiri, makasih Bu. Bab 2 terdiri ini, bab 3 terdiri dari ini. Dah. Baru apa perintah ke dia kita bilang? Kembangkan outline di atas menjadi kerangka proposal. Ingat ya, ini rahasia kita ber-21, jangan cerita-cerita ke dosen PPL-nya nanti ya. Oke. Nah, baru kemudian kita buat. Dia kembangkan.
dia kasih lihat sama kita. Kita kan seringnya kita nggak tahu apa yang mau kita kerjakan, kayak gitu kan. Nah, kita nggak tahu apa sih yang mau kita kerjakan. Kayak gini caranya. Nah, minta kembangkan kerangkanya. Oke. Ya, ingat baca tulisan di bawah ini. ChatGPT can make mistake. Check important info. Dia bisa bikin kesalahan. Lihat info-info yang penting. KKM, ada KKM? Tidak ada lagi KKM kan? Maka tulis perbaiki. Ganti KKM menjadi TP. KKTP. Nah, begini. Apalagi? Nah, apalagi coba kita lihat. Lagi. Rumusan masalahnya. Oh, udah boleh nih. Nah, kita lihat ada yang salah? Tidak ada yang salah kan? Lihat kajian pustakanya, kerang teorinya, konsep salat dan zikir, mode pembelajaran problem-based learning, dan hasil belajar. Oke. Kita lihat yang dia buat. Observasi aktivitas belajar dan wawancara. Nah, itu perlu kita tambahkan. Ya, kita tambahkan apa? Perbaiki ini. Perbaiki data kualitatif. Nah, kita nggak mau buat wawancara, kita ngapain? Itu kan saran dia. Nah, kita nggak usah ikuti juga semua saran dia. Jadi data kualitatifnya adalah observasi aktivitas belajar dan observasi kemampuan guru mengajar dengan PBL. Nah, kita minta dia perbaiki dua tuh. Dia perbaiki outline-nya. Jadi kita kan ada kerangka nih kan? Ya kan? Bapak Ibu udah ada kerangka proposal penelitian. Bapak Ibu copy lah kerangkanya ini. Belum selesai. Bisa batal kakak. Mau di tangan mi? Masuk. Hah? Nah, selanjutnya Bapak Ibu ngapain? Bapak Ibu copy-lah kerangkanya ini di Word dan mulailah menulis satu persatu bagian. Oke. Jangan kerangka ini yang dikumpulkan di LK kita. Tuh, minta dia apa? Minta kena revisi 1000 kali. Nah, Bapak Ibu kumpulkan ya. Letakkan dulu di sini. Mulailah menulis satu-satu. Oke, tulis dulu tentang bab pendahuluan latar belakang masalah. Jadi dia bilang arahan umum tentang pentingnya pembelajaran salat dan zikir dalam pendidikan agama Islam. Ini jangan ditulis kayak gini. Ya tulis jangan diketik di bawah ini. Bapak Ibu, akhirnya Bapak Ibu bikinlah ke halaman satu lagi, ya kan? Kita buatlah di sini. Latar belakang masalah. Apa yang bagian harus disampaikan di sini? Di latar belakang masalah, Bapak Ibu harus sampaikan gambar 4 ini. Nah, kalau saya kadang-kadang kepepet. Kan kepepet nih ceritanya kan. Kepepet, saya suruh apa? Saya suruh lanjutkan. Saya suruh lanjutkan ini. Oke. Ya, ini kan udah ada kan? Nah, saya suruh tulislah. Tulislah bagian pendahuluan. Saya suruh tulis ini. Tapi jangan bulat-bulat ini yang dikumpulkan ya Bapak Ibu ya. Tulislah bagian pendahuluan pada latar belakang masalah. Langsung dikasih pada latar belakang masalah berapa paragraf misalnya. 10 paragraf. Habis itu kok yang lain-lain biar dia yang atur, gitu kan. Klik lah. Ini kan umum sekali yang dibuat, ya kan? Nah, dah kebayang kira-kira. Ini dia buat latar
Dia cuma tulis latar belakang masalahnya. Tulislah. Bikin, kita copy lagi. Dia cuma tulis tadi. Tulislah bagian pendahuluan. Nah, salah tempat nih ya. Jadi kayak ini caranya. Apa? Tadi kamu? Oh gitu udah. Coba tengok ya. Kita lihat dia kasih berbeda nggak? Dia kasih semua nggak? Astagfirullahaladzim. Iya, dia kasih semua kan? Oke. Nah, udah dia tulis kan? Ini bab 1 loh. Kalau ada dirasa kurang tepat, Bapak Ibu tinggal minta begini. Perbaiki seluruh teks. Caranya apa? Misalnya, tambahkan bagian A menjadi misalnya 15 paragraf. Kemudian kita minta kembangkan bagian D. Bagian D kan jangan pendek-pendek gini kan. Misal bagi guru memberi referensi bukan ini. Nah, kita ambil, kita minta dia perbaiki. Itu ya. Insya Allah udah bagus nih kerjanya. Bapak Ibu izin ya sambil ngopi. Cakep kan Bapak Ibu kan? Hasilnya kan? Oke. Masya Allah udah sangat luar biasa nih ilmu sejarah Ilmu sesat nih. Ini ilmu sesat, jangan dibilang-bilang sama orang. Nah, kita rapikan lah, ya kan? Bapak Ibu banyak yang salahnya tahu di mana? Masa udahlah saya ajari udah sampai segitu kan? Bapak Ibu nggak mau rapi-rapi. Bapak Ibu rapikan lah kayak gini, ya kan? Bikin latar belakang masalah. Bikinlah yang bagus. Ya, dirapikan dia. Jangan nampak dia kopian dari sana. Ini Bapak Ibu kan, kalau Bapak Ibu bikinnya seperti ini, nggak akan kena ini ke apa tuh si ChatGPT. Nah, kalau yang kena nanti kan ada yang kutipan-kutipan tuh. Yang kutipan-kutipan tuh kayak biasa di parafrase. Nah, ya. Jadi ini bikin nih di SMP Madani, udah terlihat. Kita Bapak Ibu nggak akan bisa digantikan pekerjaan kita sama AI. Tidak akan bisa. Ya. AI itu nggak bisa gantiin pekerjaan kita, tapi kita akan bisa dikalahkan sama orang-orang yang pakai AI. Gitu. Nih. Nah, ini nanti kalau misalnya ada yang Bapak Ibu misalnya, oh ini pendek kali nih. Bapak Ibu minta dia kembangkan satu ini. Nah. Gitu, udah bereskan. Misalkan ini kita bereskan ya, ini cantik kan semua. Yang kayak ini dihapus. Yang titik-titik 2. Itu kalau ada titik-titik 2 ditebalkan di tengah-tengah, itu Bu Ega langsung tahu itu copy paste dari AI. Gini bikinnya, bagi guru penelitian ini menginginkan gini. Kok dipikan. Bagi peserta didik, jadi dirapikan. Udah dirapikan, Bapak Ibu sekarang sudah punya yang namanya apa? Kita tadi mintanya nih spasinya 1,5 kan? Jadi Bapak Ibu sekarang sudah punya yang namanya bab 1. Tinggal Bapak Ibu mengerjakan untuk bab 2 dengan bab 3-nya. Nah,
Di antara tuh ada lagi yang penting. Sekarang saya masuk kalau bab 1 itu udah saya anggap aman ya. Nah, itu tentang kerangka teori. Penelitian terdahulu yang relevan. Coba lihat, tadi kita ada pakai konsensus kan? Ada pakai konsensus. Mana tadi ya? Oh, ini dia. Kita tadi ada pakai si konsensus. Nah, coba lihat. Konsensus ini ada nulis tadi. Oke, nah lihat ya. Penelitian-penelitian yang relevan. Dia ada kasih kita nih. Penelitian-penelitian yang relevan tentang efektivitas PBL dalam PAI. Jadi ada sini 1, 2, 3, 4, 5 penelitian yang relevan. Bapak Ibu bisa cari penelitian ini. Oke, caranya gimana? Untuk bikin penelitian relevan nih. Atau Bapak Ibu bisa ambil dari sini tadi yang di ChatGPT yang Scholar. Yang pertama tadi. Coba Bapak Ibu, Bapak Ibu perhatikan, nih ada studi kasus dan bukti empiris, ya kan? Nah, ini Bapak Ibu ambil yang relevan sama kita. Penurunan sikap radikalisme, kan nggak relevan kan? Ini yang relevan kan? Puspa Yadi dan Pau Jiah tentang tentang peningkatan hasil belajar, motivasi belajar Sukriyatun dan Mujahidin. Nah, caranya pergilah Bapak Ibu ke Scholar. Bapak Ibu cari sini. PBL mempengaruhi penelitian Bapak Ibu tentang apa? Hasil belajar. Berarti PBL mempengaruhi hasil belajar siswa. Cari di Google Scholar, di Google Cendekia. Nah, cari judul-judul yang cocok. Kalau kita mau cari khusus yang PAI, kasih tanda plus, kasih PAI, kayak gini. Maka akan diambil lihat, pembelajaran PBL terhadap hasil belajar PAI. PBL terhadap hasil belajar PAI. PBL terhadap hasil belajar PAI. Nah, kemudian Bapak Ibu kunjungi satu-satu artikelnya. Kunjungi satu-satu artikelnya. Ini lama kali ini. Ya, lamanya. Oke, ambil yang ini ya. Ambil yang ini, ambil abstraknya. Oke, nih, ambil dulu judulnya gini. Ambil judulnya, bawa ke ChatGPT. Oke, nah. Ambil abstraknya. Mana tadi? Salah. Ambil abstraknya. Oke. Ambil abstraknya. Ini baru satu. Di riset atau penelitian terdahulu minimal ambil 3. Jadi ambil lagi. Ambil lagi misalnya yang kedua nih. Oke, ambil yang kedua nih. Kita datang lagi. Cara yang sama. Ambil judulnya. Oh, tadi lupa saya. Ini tulis 1. Terus nanti di bawah sini tulis 2. Ambil judul ini. Kasih abstraknya lagi. Ya. Mana dia tadi? Nah, kasih abstraknya. Saya kasih contoh 2 aja ya. Nanti Bapak Ibu bikinnya 3. Problem best. Dah. Tuliskan hasil tinjauan kedua artikel di atas dengan fokus pada model PBL mempengaruhi hasil belajar PAI. Tulis gini perintahnya. Ya, tulislah hasil tinjauan kedua artikel di atas dengan fokus pada model PBL mempengaruhi hasil belajar PAI. Nah, inilah yang kita tuliskan sebagai apa? Nih dia. Nah, inilah Bapak Ibu kita buat dengan riset pendahuluan atau riset terdahulu yang di sini. Kajian pustaka, coba lihat ya kan? Ya kan ada kan? Ya kan? Penelitian terdahulu yang relevan.
Kita hapus ini. Kita masukkanlah siapa dia penelitian terdahulu yang relevan itu. Bentar ya, kita masukkan dulu. Nah, mana kita ambil tadi hasilnya nih. Tinjauan terhadap 2 artikel. Bapak Ibu meninjau minimal 3 artikel. Kita tulis ini. Nanti saya kasih contoh kan cuma 2 kan? Nah, kita masukkan. Inilah yang namanya penelitian terdahulu yang relevan. Ini rapikan. Ini kan nggak rapi. Kan, ini kan nggak rapi kan? Rapikan dulu. Jadi dia sudah bisa menuliskan tinjauan terhadap 2 artikel yang membahas ini. Artikel pertama, penelitian ini mengungkapkan, ini yang namanya penelitian terdahulu Bapak Ibu. Jadi ditulis, penelitian ini mengungkapkan adanya perbedaan yang signifikan antara siswa yang pakai PBL dengan yang pakai metode ceramah. Yang pakai PBL hasil belajarnya lebih baik. Ya, bla 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 bla. Artikel kedua berjudul apa-apa? Menemukan hasil yang serupa, bahwa hasil belajar dengan metode PBL lebih tinggi dibandingkan dengan yang metode ceramah. Jadi kalau dibilang penelitian terdahulu yang relevan itu sesuai artinya dengan judul penelitian kita. Jangan model penelitian kita judulnya kita modelnya PBL ke materi ke Mapel Pi. Nah, datang kita malah ambil PBL di matematika, PBL di bahasa Inggris, itu belum relevan. Oke, gitu ya. Jadi itu untuk isian Di kamar tuh. di penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka teori. Sudah selesai. Hipotesis tindakan apa? Hipotesis tindakan itu adalah asumsi kita terhadap penelitian kita sendiri. Kalau yang tadi, kita bilangnya penelitian kita apa? Upaya guru meningkatkan, ya. Upaya guru meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sholat dan zikir melalui penggunaan model PBL. Maka yang menjadi hipotesis tindakannya adalah model PBL, ya kan? Tadi sudah dibuatkan sama kawan kita tuh, coba kita lihat. Nah, penerapan model PBL dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi sholat dan zikir di kelas 7 SMP IT Madani. Ini contohnya. Ini yang namanya hipotesis tindakan. Nah, berikutnya, metode penelitian. Penelitian tindakan kelas itu dikenal dengan siklus. Berapa siklus paling ideal untuk PTK? Gak ada sebetulnya. Tidak ada. Tapi kalau boleh kita terapkan, ya, ini yang boleh kita tetapkan, yang menjadi standar di Indonesia, itu minimal 2 siklus. Setiap siklus minimal 2 kali pertemuan. Ini harus dicatat Bapak Ibu ya. 1 siklus minimal 2 kali pertemuan. Sementara 1 PTK minimal 2 siklus. Tidak boleh kurang dari itu. Tidak boleh PTK cuma siklus 1. Siklus 1 kita bilang ada peningkatan. Nggak bisa. Harus dibuat sampai 2 siklus. Nah, karena itu ambillah skop materi yang bisa diajarkan dalam 4 kali pertemuan. Jadi jangan materinya jangan dipangkas kecil kali. Katakanlah materi rukun iman Bapak Ibu cuma ambil misalnya iman kepada kitab suci, terus dipotong lagi iman kepada Al-Quran. Cuma segitu untuk 1 kali pertemuan, biar hemat, nggak sanggup kita buat PTK lama-lama. Nggak boleh. Jadi skop materinya carilah yang untuk 4 kali pertemuan. Kenapa? Karena standar PTK itu 2 siklus. Setiap siklus 2 kali. Gitu. Setiap siklus 2 kali pertemuan. Setiap siklus terdiri dari 4 kegiatan. Ini wajib dan ini sama. Kegiatan pertama disebut perencanaan, kegiatan 2 disebut pelaksanaan tindakan, kegiatan ketiga disebut observasi, dan kegiatan 4 disebut dengan refleksi. Nah, kalau bingung-bingung lagi-lagi, kita tanya sama si ChatGPT. Ya, kita tanya sama si ChatGPT. Kita minta dia tuliskan, kembangkan bagian ini. Nah, jadi
Oh, tunggu dulu, saya nggak bisa lagi, dah habis. Sudah habis, kita pakai yang sebelah sini mungkin dapat. Oke, dia bisa tuliskan. Nah, apa saja yang masuk dalam perencanaan, identifikasi masalah, tujuan pembelajaran, desain pembelajaran, sumber belajar, dan persiapan alat evaluasi. Ingat, kita nggak ada alat evaluasi. Kita tulis apa? Persiapan assessment. Ya, di sini ya. Guru mempersiapkan instrumen asesmen untuk menilai pemahaman dan keterampilan siswa. Baru di pelaksanaan tindakan kita terapkan model PBL. Kita lihat aktivitas siswa, kita lihat pengelolaan kelasnya. Di observasi, apa yang diamati? Ada 3 yang diamati. Ya, ada 3 yang diamati. Nah, ini kita suruh perbaiki sama dia. Perbaiki teks di atas dengan memperbaiki observasi. Observasi cukup dilakukan 3. Apa? Pengamatan. Observasinya 2. Pengamatan keaktifan belajar siswa dan kemampuan guru mengelola pembelajaran. Nah, sudah diperbaikinya tuh biasanya, ya. Iya, kan? Udah diubah kan? Pengamatan keaktifan belajar dengan pengamatan terhadap kemampuan guru mengelola pembelajaran. Nah, inilah yang nantinya dibuat namanya K1 lagi. Jadi Bapak Ibu hari ini kerjakan sekaligus LK-nya. Kenapa? Kenapa saya minta sekaligus? Biar besok waktu kita presentasikan masing-masing, itu sekali jalan. Jangan besok baru dibuat LK-nya ngulang lagi. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu siapkan untuk 2 LK. LK 1 tentang proposal, LK yang 12 itu LK terakhir ya, LK 11 tentang proposal, LK 12 tentang instrumen. Besok kita kayak seminar proposal lah. Besok kita masing-masing 5 menit seorang, 5 menit, mana bisa, 10 menit per orang, paparkanlah masing-masing apa yang mau dikerjakan. Baru kemudian revisi, ya, gitu. Itu caranya ya. Nah, harus bahagia Bapak Ibu, ini penyiksaan terakhir. Ini LK terakhir kita, 2 LK nih ya. Nah, sudah penyiksaan terakhir ini. Oke. Jadi gitu dia caranya. Bapak Ibu minta buatkan minta buat kerangka outline-nya ya. Ini dia bisa dibahasakan seperti ini. Nah, nanti ini saya kirim ke siapa ya? Jangan ke grup lah, ke Pak Bayu aja ya. Perintah nih kita kirimkan ke Pak Bayu, nanti kalian kembangkanlah sendiri. Oke. Ya. Nah, nih. Ya, nanti saya kalau ada misalnya minta bantu lagi, bantu boleh kembangkan. Jadi yang penting itu adalah prom pertama. Kalau prom pertama salah, Bapak Ibu nggak tahu nanti mau kerjakan apa. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan membuat di sini sampai 3. Sampai bab 3 saja. Nah, di sini lagi yang agak berbeda tuh adalah indikator. Kalau yang lain tuh nanti itu bisa diselesaikan oleh ChatGPT. Nih, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan di sini pakai KKTP. Jangan dipakai indikator yang lain. Cak, kita tengok apa yang dikerjain sama dia. Dia di sini bilang apa? Pakai KKM dia kan? Kita udah suruh perbaiki. Pakai KKTP, peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa melalui KKTP. Nah, KKTP kita harus ditentukan. Kalau kemarin kita punya 4 kriteria kan, mulai berkembang,
layak, cakap dengan terampil. Pilih aja di cakap. Jadi di sini indikator keberhasilan tuh cara tulisnya seperti apa? Nih ya. Kita kembangkan indikator keberhasilan, cara nulis indikator keberhasilan begini dia. Indikator keberhasilan. Peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa sesuai KKTP. Kita nggak sini. Nah, kita cara tulisnya langsung pasang targetnya. Berapa misalnya targetnya? 70% peserta didik mencapai kategori apa yang mau kita ambil? Boleh Bapak Ibu boleh pilih layak atau cakap. Jangan pilih mulai berkembang, rendah kali. Jangan pilih terampil, tinggi kali. Bapak Ibu pilih kategori cakap saja. Jadi 70% peserta didik mencapai kategori cakap pada KKTP. Oke, Bapak Ibu jabarkanlah KKTP Bapak Ibu. Nah, ini kriteria, enak-enak aja dia, salah bikin ya. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, peningkatan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Bapak Ibu nanti ini boleh di screenshot ya. Peningkatan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Apa peningkatan partisipasi aktivitas siswa? 75% peserta didik ya aktif dalam pembelajaran. Jadi 75% siswa kita aktif dalam pembelajaran. Kok itu yang saya push? Oke. Nah, adanya perubahan positif dalam pemahaman siswa. Ini kita bicara pemahaman siswa. Tapi ini kan kita lupa, bukan ini indikatornya. Kita bicara hasil belajar siswa udah, yang pertama di atas. 70% peserta didik mencapai kategori cakap. Dah, 75% peserta didik aktif dalam pembelajaran. Apalagi mau kita buat? Kemampuan guru. Jangan lupa, ini diri sendiri juga banyak dosanya kan? Kemampuan guru mengelola pembelajaran berbasis PBL berada pada kategori baik, misalnya pada kategori baik. Oke. Nah, ini yang disebut dengan indikator keberhasilan dalam PTK. Ini boleh menjadi acuan dari Bapak Ibu dalam membuat indikator keberhasilan. Itu. Ya. Apakah indikator keberhasilan harus sama? Tidak harus. Bapak Ibu mungkin ada yang bilang, Ibu sikit kali Bu, 70% siswa kategori cakap, saya mau 100%. Oh, buatlah. Nggak apa-apa. Tapi targetnya nanti gimana? Targetnya nanti waktu PPL kan? Tapi nanti itu bisa dibereskan lagi sih, bisa diedit lagi ya. Misalnya pertama sebelum pakai PBL itu cuma setengah dari siswa kita yang mencapai KKTP. Yang cakap tuh cuma setengah. Nah, setelah pakai PBL di siklus 1 naik jadi 60%. Habis itu naik lagi di siklus 2 menjadi 70%. Itu target kita sewaktu melaksanakan PTK. Itu. Oke. Itu saja dulu bab 1, bab 2, dan bab 3. Ada pertanyaan? Oh, udah banyak chat rupanya. Ya. Saya, Bu. Pak Sentot. Biasa Pak Sentot terakhir kalau nanya menjelang penutupan. Kali ini pertama. Silakan Pak. Masalah itu saya catat, Bu. Oh iya, mantap kali Bapak. Udah mencatat tuh berarti udah belajar tuh. Ya, Bu. Langsung saja, Bu ya. 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 Apa itu? Pertanyaannya, Bu, PTK-nya harus sesuai atau berkaitan dengan modul-modul yang sebelumnya, Bu? Maksudnya Enggak usah. Enggak usah, Bu. Enggak usah. Karena nanti kan ada PPL, Bu. Modul yang mana dulu nih? Modul ajar? Modul ajar, iya. Oh iya, harus. Saya pikir modul materi, maaf. Modul ajar harus. Harus. Kenapa harus? Jadi nanti dalam PTK kan ada instrumen. Ada instrumennya materi. Bapak mau buat lain? Enggak, Bu, enggak. Ya udah pakai yang udah ada lewat modul ajar kita kemarin. Ada kan modul ajar PBL. Bapak Ibu balik lagi ya, saran saya
ini kan PTK ecek-ecek nih, PTK latihan. Pakai aja PBL sama PJBL. Nggak apa-apa Bu, satu kelas. Kami cuma 2 aja modelnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu pakai DBL boleh juga. Pakai TPACK atau model lain Bapak Ibu pakai boleh juga. Misal Bu, saya mau pakai Discovery. Bu, saya mau pakai metode demonstrasi. Silahkan. Tapi kan saya ngajarin trik ini supaya apa? Sambilan ngerekam video pembelajaran, sambilan itu juga alat kita keluar, PTK kita keluarkan. Nah, jadi sambil ngambil data untuk PTK. Kalau misalnya nih Pak Sentot dia mau bikin katakanlah pakai PBL tapi di materi lain, kan terpaksa kerja 2 kali kan? Nah, bikin materi lagi, bikin RPP lagi, bikin modul ajar lagi, bikin asesmen lagi, bikin asesmen lagi, habis itu bikin lagi LKPD. Nah, inilah banyak yang harus dikerjakan. Jadi mendingan pakailah di antara 4 paket kemarin. Mana mau dipakai? PBL, DBL, PJBL, atau pakai TPA, CK. Yang mana mau dipakai? Saran saya, Intinya harus disesuaikan oleh mahasiswanya dengan yang 4 tadi lah ya Bu ya, supaya memudahkan dianya ya Bu. Iya. Oh. Gitu dia. Nanti, Bu, gimana Bu? Materinya kan nanti udah lewat. Kan gitu kan? Nah, nanti waktu kami PPL, materinya kan udah lewat. Nah, yang pertama, nggak usah kasih tahu dosennya materinya udah lewat. Kan gitu. Yang bisa kita tutupi. Sesat kali dah ilmu saya makin lama nih kan. Nggak usah kasih tahu dosennya. Dosen tuh nggak datang ke sekolah kalian, nggak tahu dia materi itu udah lewat. Nah, jadi selagi tidak diberitahu, dikondisikan kelasnya di sekolah, izinlah sama Pak Kepala, sama kurikulum ya, pinjam kelas kawan pun boleh, atau ambillah kelas sendiri, ulang lagi untuk latihan. Kalau siswanya tanya, Bu, kita kan udah belajar tuh Pak, kok ulang lagi gitu kan? Ya, kasih jajan. Ya, kasih jajan biar nggak banyak tanya. Itu. Ya. Pokoknya kan Bapak Ibu harus pandai-pandai di program penyiksaan guru. Kalau nggak tersiksa beneran, gitu ya. Nah, kalau nggak ngapain saya ngajarin Bapak Ibu ngebuat pakai ChatGPT? Karena tidak mungkin Bapak Ibu, tidak mungkin dalam 1 hari bisa bikin proposal. Kami yang dosen saja tidak mungkin dalam 1 hari bikin proposal penelitian. Nah, tapi lagi-lagi saya murka besar kalau Bapak Ibu langsung copy paste yang dari ChatGPT itu Bapak Ibu kumpulkan. Itu saya marah kali itu. Banyak tuh yang mau modul ajar bikin kayak itu kemarin. Bulat-bulat dari situ kan. Masih ada lah. Misal gini, Bapak Ibu merangkai kegiatannya gini. Guru menyajikan masalah. Misalnya masalah-masalah yang ada di kehidupan sekitar. Itu kan dari ChatGPT diambil. Ya, seharusnya apa? Bapak Ibu ubah sendiri. Guru menyajikan masalah dalam pembelajaran. Yakni masalah misalnya kalau terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, guru menayangkan video siswa belajar membaca Al-Quran. Ada gambar, menayangkan gambar siswa belajar membaca Al-Quran. Ada siswa yang membaca Injil. Ada anak yang membaca misalnya kitab Zabur, Taurat, jangan ada, kayak gitu kan. Nah, guru lalu menanyakan, anak-anak pernah lihat nggak Al-Quran? Pernah lihat Injil nggak? Gitu-gitu. Jadi dengan memberikan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi bukan murni toto ambil dari ChatGPT di copy. Ya? Gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya ngajarin ilmu ekstra tadi? Kan borong Pak Sentot. Bu Agustina mau nanya. Satu lagi Bu. Boleh. Apa itu? Umumnya kan masalah itu di sekolah masing-masing. Kalau menurut dari yang disampaikan Ibu, itu kan hasil belajar. Jadi kan sangat cocok tadi meningkatkan hasil belajar siswa dengan metode PBL atau PJBL. Jadi kalau kami semua mengangkat masalah yang seperti itu, kami yang mahasiswa ini nggak masalah. Enggak. Apa-apa Bu? Kan beda sekolahnya. Oh iya sih Bu, masalahnya kan nanti kok sama semua ini ya, kayak gitu kan. Ya.
Kalau ada nanti dosen yang bilang gitu, ini Bapak Ibu kok sama semua? Bilang aja saya yang bilang. Dibilang sama Bu Eka, Pak, ya kan? PTK ini PTK latihan. Nah, jadi kami boleh mengangkat tindakannya sama semua lewat PBL. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa kami pilih PBL atau PJBL, Pak? Karena nanti waktu sambilan praktek PPL kami akan ambil data. Dan praktek siklus 1 PTK itu pada saat PBL atau PJBL. Nah, makanya kami ngambil sekalian, ya, modelnya ada di PPL, yaitu PBL, PJBL, DBL, sama TPACK. Jadi bukan membuat kelas yang asing, kayak gitu kan. Nah, supaya apa? Supaya sekali jalan, Pak, kami nggak perlu lagi menyiapkan, jual aja nama saya kalau udah yang kayak gini. Jadi sekali lagi, kami tidak perlu membuat ulang semua instrumennya. Cukup buat nanti lembar pengamatan. Kami nggak perlu buat materi lagi, nggak perlu buat LKPD lagi. Sudah ada, tinggal gunakan saja LKPD dan materi dan asesmen yang sudah ada. Itu kata Bu Ega, Pak. Gitu. Terima kasih, Bu. Ya, gitu bilang ya. Tapi kalau misalnya bilang, ini kenapa nih kok banyak ada yang kopian nih dari ChatGPT. Kalian pakai ChatGPT ya? Jangan jual nama saya. Kata Bu Ega, Pak, nggak ada yang bisa buat proposal dalam waktu 1 hari. Buat